peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia pupus sudah. Namun, Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan partai pamungkas melawan Jepang Selasa nanti pun sekaligus membawa misi balas dendam kekalahan Indonesia di GBK 2024 lalu. Api perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih menyala. Indonesia berhasil lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengamankan 3 poin kala jumpa Tiongkok. Skuad asuhan Patrick Kluivert bermain impresif sejak menit awal. Tiongkok bahkan diganjar kartu kuning pada menit ke-8 setelah melanggar Ricky Kambuaya yang tengah membangun serangan balik. Pada menit ke-28, Ole Romani sempat membahayakan gawang Tiongkok, namun sepakannya tepat ke pelukan penjaga gawang. Kiper debutan timnas Emil Audero pun unjuk gigi pada menit 36 setelah mementahkan peluang Tiongkok dari tendangan penjuru. Jelang turun minum, usaha skuad Garuda membuahkan hasil setelah pada menit 41 Ricky Kambuaya dilanggar pemain Tiongkok di kotak penalti. Kapten timnas Jai Itzes dan Egy Maulana Fikri pun berperan mengamankan titik putih dari tekanan skuad Tiongkok sebelum Ole menuntaskan tugasnya dan membuat Indonesia unggul 1-0. Di babak kedua, Emil Audero yang menggantikan Martin Pas karena akumulasi kartu kembali beraksi, mengamankan gawang Indonesia dari tendangan keras pemain Tiongkok. Di menit 78, skuad Garuda hampir menambah pundi gol, namun sayang Kevin Dix gagal memanfaatkan umpan Beckham Putra yang juga menjalani debut di timnas. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan tercipta. Keberhasilan skuad Garuda mengalahkan Tiongkok tak lepas dari dukungan pemain ke-12 di Gelora Bung Karno. Salah satunya, tifo Gatot Kaca yang digambarkan mendobrak tembok raksasa Cina, gambaran kekuatan dan keberanian timnas Indonesia menghadapi Tiongkok, tim dengan ranking FIFA lebih tinggi. Presiden Prabowo Subianto yang menonton langsung pun mengaku puas. Prabowo berpesan agar Kluivert dan anak asuhnya tetap fokus pada laga-laga selanjutnya. Bersyukur kita berhasil, perjalanan masih ada tantangan ya, kita harus menang lawan Jepang, dan tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia, siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Apresiasi pun disampaikan Prabowo dengan mengundang Patrick Kluivert dan para punggawa timnas Garuda makan siang di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us, so we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. We had a really good lunch together. He said some nice words to all of us, that he was proud of us, and that we have to keep fighting. So we will do that, and yeah, most of all, we are really grateful to be here. Kemenangan di hadapan 69.000 lebih supporter timnas memastikan Indonesia maju ke babak keempat setelah di kandang sendiri Bahrain National Stadium, Bahrain tumbang dari Arab Saudi 2-0. Sebelumnya, kemenangan The Socceroos Australia atas tuan rumah Jepang pun membuat satu partai tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia tak punya pengaruh. Jepang dan Australia lolos langsung ke Piala Dunia. Arab Saudi dan Indonesia memperpanjang napas ke babak keempat, sementara Bahrain dan Tiongkok harus mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia 2026. Selain Arab Saudi, Indonesia akan bersaing memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026 bersama negara-negara peringkat 3 dan 4 di grup lain seperti Irak, Qatar, Uni Emirat Arab. Putaran keempat ini yang sangat menarik memang. Kita masih punya kans karena ada 2 tiket di sana. Jadi dari 6 tim peringkat 3 dan 4 di grup A, B, C itu akan memperebutkan 2 jatah. Juara grup masing-masing dan terbagi dari 2 grup ini itu akan langsung lolos. Sementara yang akan bertarung untuk playoff. Jadi menarik di sini, makanya di
FIFA Matchday bulan September, Ketua Umum Pak Erik sudah mengatakan bahwa akan bertanding secara uji coba ini dengan tim-tim dari Asia Barat atau Timur Tengah sana. Ya, diantaranya Lebanon dan Kuwait. Itu pemilihan yang sangat bagus. Karena tipikal lawan-lawan kita itu seperti Kuwait, seperti Lebanon. Kita akan menghadapi Oman, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab. Nah, hampir tipikalnya sama. Jadi kita cari lawan seperti mereka. Dan itu pas. Jalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka. Laga tandang melawan Samurai Biru Jepang di Suita City Football Stadium akan jadi laga pamungkas Timnas Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda membawa misi balas dendam melawan sang pemuncak klasemen. Sebelumnya, pada laga kandang November 2024 lalu, Timnas harus menelan kekalahan 4-0 dari Samurai Biru di depan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Jepang merilis skuad Samurai Biru menghadapi dua laga terakhir lawan Australia dan Indonesia. Pelatih Hajime Moriyasu tidak memasukkan nama-nama tenar seperti Takumi Minamino, Yukinari Sugawara, hingga Hidemasa Morit yang membobol gawang Indonesia pada laga pertama. Bahkan, dari 27 nama, 7 diantaranya adalah pesepak bola muda yang baru pertama kali dipanggil Timnas Jepang. Namun, Timnas Indonesia tetap harus waspada karena sejumlah nama seperti Wataru Endo, Zion Suzuki, dan Daichi Kamada diprediksi tetap memperkuat Jepang pada laga terakhir. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert pun memastikan Timnas Indonesia tetap bermain maksimal untuk meraih poin penuh. Both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, so the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult. Setiap tim yang berlaga memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Samurai Biru memiliki kekuatan serangan balik yang mematikan, dan mereka kerap melakukan tekanan atau pressing ketat kepada pemain lawan. Namun, ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Mulai dari memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan pemain Jepang saat serangan balik, dan kelemahan lain ialah Timnas Jepang kerap kali terjebak offside. Ketika Jepang kemudian menurunkan pemain-pemain lapis kedua ya, seperti yang memang disampaikan oleh pelatihnya bahwa mereka akan mencoba untuk memberikan menit bermain kepada pemain-pemain lapis keduanya. Saya pikir ini sebenarnya sebuah keuntungan sih ya untuk Indonesia gitu loh. Walaupun Jepang nanti betul turun dengan pemain-pemain lapis keduanya, ya Jepang it's Jepang gitu loh. Tidak mudah untuk dikalahkan, apalagi nanti Indonesia tampil di Osaka ya, di kandangnya Jepang. Jadi saya pikir nggak mudah juga bagi Indonesia. Tapi paling tidak situasi yang ada di Jepang, yang ada di skuad Jepang ini bisa dioptimalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Mumpung Indonesia tampil dengan materi pemain yang masih lengkap, bahkan sangat lengkap. Jalan menuju Piala Dunia bagi Timnas Garuda masih panjang. Sebelum berlaga di putaran keempat kualifikasi zona Asia, masih ada Jepang yang jadi ujian di depan mata. Maju terus, skuad Garuda. Doa seluruh pecinta sepak bola tanah air bersamamu.